Selamat pagi Mas Danang. Oh, selamat pagi Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat ya, baik ya. Dan sudah lama kita nggak ketemu Mas ya? Sudah lama ya, kira-kira berapa lama ya? 3 minggu ada ya? 3 minggu ya? Iya, ya. Wah, ya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat Mas ya? Alhamdulillah. Ini saya lihat tadi sedang ada aktivitas apa Mas? Ya Mas, ini saya baru ambil bahannya. Kebetulan ini daun sirih merah, bagus-bagus ya, segar gede-gede ya. Ini akan fresh. dijadikan apa nanti ini biasanya? Ya. Ada suatu hal yang baru ini pasti. Ya, hari ini ya Mas ya, nanti kita bareng-bareng belajar bareng ya, sharing bareng. Kaitannya banyak teman-teman yang kontak ke saya gitu, Mas. Saya kok ada keluhan ya, hipertensi, dia udah cek gitu, tensinya tinggi, kemudian ada keluhan kolesterolnya tinggi, kemudian triglyceridnya juga tinggi, kemudian ada keluhan jantung mulai kencang-kencang, ada nyeri-nyeri ya, gejala nyeri di dada, bahkan menjalar ke pundak dan punggung ya. Kemudian juga ada yang kaki saya kok sakit ya, di ruas-ruas jari kaki gitu, di persendian kaki ya, itu kok ngilu nyeri itu. Setelah dicek ternyata asam uratnya tinggi. Nah, sebenarnya di kondisi seperti sekarang ini, di pandemi COVID-19 ini, sehat itu menjadi penting ya, karena penyakit-penyakit tadi yang dikeluhkan teman-teman ini bisa jadi potensi penyakit penyerta ya, dan ini rentan terhadap COVID-19. Kalau bisa sehat sehingga kita punya ketahanan ya, punya daya tahan tubuh menghadapi pandemi ini, aktivitasnya bisa menjadi tetap lancar gitu Mas. Ini nanti kita akan bikin racikan untuk bareng-bareng keluhan tadi yang dikeluhkan teman-teman, kita bikin bareng nanti. Baik Mas, kalau boleh saya tahu, keluhan teman-teman itu terasanya itu setelah COVID ini atau memang sebelum COVID memang sudah ada keluhan itu? Ya, saya sempat ya chattingan ya dengan teman-teman. Memang tidak serta-merta begitu ada dalam waktu seminggu 2 minggu ya. Ini tentu terkait dengan masalah keseimbangan pola aktivitasnya, kemudian olahraganya, bagaimana pola makannya ya, kemudian terlebih kalau sekarang di kondisi pandemi ini ya, teman-teman hanya banyak aktivitas di rumah, tidak banyak aktivitas gerak ya, kemudian makanan juga kadang tidak terkontrol karena bisa jadi kan jenuh ya Mas ya, serba instan gitu ya. Ya jenuh, terus makannya kemudian kurang terkontrol. Nah, keseimbangan antara pola makan, pola aktivitas dan olahraga ini kalau tidak seimbang, ini nanti berpotensi untuk munculnya keluhan-keluhan seperti yang dikeluhkan teman-teman tadi Mas gitu. Iya, betul. Baik Mas, saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat bagaimana proses pembuatan herbal untuk mengatasi beberapa keluhan tadi. Boleh kita mulai Mas? Ya, di sana kebetulan sudah saya siapkan juga bahan-bahannya ya. Nanti kita bisa belajar bareng. Salah satu bahannya ini tadi sirih merah ya, daun sirih merah. Nah, kita bisa bareng-bareng ke sana Mas. Ya. Kita praktekkan bareng. Nanti tolong sejelas mungkin Masnya, supaya teman-teman pecinta herbal itu bisa bikin di rumah sendiri ya, herbalnya. Kemudian mereka dapat informasinya secara penuh ya. Oh iya. Nanti kita jelaskan bahannya apa saja, khasiatnya, kemudian cara ngolahnya ya. Bahkan nanti kalau misalnya teman-teman berminat itu kira-kira mau dibagikan ke kolega, ke teman-teman, nanti kita bisa bahas lebih lanjut mengenai itu ya, detailnya. Misal teman-teman nanti ada bahan atau apa atau cara yang belum sampai dapat di video ini, apakah ada nanti nomor yang bisa dihubungi Mas? Bisa dihubungi ya, nanti ada nomor saya di situ, kita bisa sharing bareng ya. Bahasa kerennya konsultasi, tapi saya juga bukan pakar ya, nanti kita bisa belajar bareng, atau mungkin bisa lihat di video-video saya sebelumnya kalau ada. Sebenarnya sudah banyak ya detail-detail yang di depan, cara ngolahnya dan sebagainya. Ya monggo, saya terbuka dengan senang hati. Ya. Baik Mas, mari kita mulai Mas. Terima kasih banget Mas atas waktunya hari ini. Sama-sama, kemudian Mas. Nanti ilmu yang akan disampaikan semoga bermanfaat buat banyak orang. Begitu Mas ya. Kita berbagi untuk teman-teman semuanya agar tetap sehat ya. Monggo kita ke sana bareng-bareng. Monggo Mas. Ya, teman-teman pecinta dan pemerhati herbal ya. Nah, ini tadi saya udah matur, kita akan bareng-bareng bikin racikan herbal untuk keluhan hipertensi, kemudian keluhan jantung, keluhan kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Nah, ini bahan-bahan yang tadi kita siapkan ya. Ada 9 bahan alami yang akan kita gunakan. Nah,
masing-masing bahannya apa aja bisa kita tunjukkan satu-satu ini. Oke. Bahan yang kita gunakan pertama adalah daun sirsat ya. Daun sirsat ini sudah dikenal ya oleh teman-teman herbal, tentunya mempunyai kemanfaatan untuk mengontrol kadar kolesterol ya, kemudian untuk mengatasi asam urat juga, dan juga untuk mengurangi tekanan darah tinggi. Ini daun sirsat ya. Kemudian ini ada kurkuma atau temulawak ya. Temulawak ini juga sudah sangat populer digunakan. Ini juga punya khasiat yang sama untuk menurunkan kadar kolesterol ya, triglycerid atau kolesterol jahat. Juga punya kemanfaatan untuk antioksidan tinggi, meningkatkan kekebalan tubuh dan metabolisme tubuh. Ini temulawak. Kemudian ini ada bahan lain, daun sirih merah yang tadi kita petik bareng tadi ya. Ini juga punya khasiat yang bagus ya untuk jantung, kemudian stroke, hipertensi dan asam urat. Ini bagus. Kemudian ini ada mahkota dewa. Nah, mahkota dewa ini, bulan mahkota dewa ini ya, sudah dirajang-rajang ini kebetulan ya. Ini punya kemanfaatan menurunkan kolesterol, juga untuk mengatasi keluhan jantung ya, mencegah keluhan jantung, kemudian gejala asam urat juga bisa pakai ini, serta mencegah hipertensi. Ini juga ada jahe, kemudian ini ada bunga rosel ya, kemudian ini ada kayu manis ya, kemudian ini ada serai, dan ada juga ini teh hijau ya. Teh hijau ini juga punya fungsi ya untuk menjaga kesehatan dari resiko jantung. Ini juga bisa untuk menurunkan kolesterol serta menstabilkan tekanan darah. Dan ini nanti akan kita jadikan serbuk ya, serbuk halus ya, yang nanti kita kapsulkan. Nah, namun untuk langkah awal ya, pemilihan bahan ini menjadi penting ya. Kita pilih bahan-bahan yang segar ya. Kemudian semua bahan ini nanti juga disarankan untuk dicuci bersih ya sebelum diolah ya. Mencuci bersih sebaiknya dengan air mengalir ya, paling tidak 3 kali ya, supaya dia betul-betul bersih. Tujuan dari pemilihan bahan, kemudian pencucian untuk bersih ini kaitannya adalah supaya dia terhindar dari mikroba ya, jamur yang mungkin nempel ya, misalnya seperti ini. Temulawak ini ya, ini di sini mungkin masih ada sisa-sisa kotoran karena dia rimpang ya. Ini sebaiknya dicuci betul-betul bersih ya, tidak ada yang terbawa nanti pada waktu ini kita gunakan untuk racikan herbal. Karena nanti kan kita bikin serbuk halus ya, jadi bahan-bahan ini nanti kita keringkan ya, untuk mempermudah pengeringan ya. Ini nanti seperti kurkuma atau temulawak ini nanti kita potong tipis-tipis ya, kita rajang seperti ini ya. Kemudian daun sirsat juga, daun sirih merah, serai, semuanya kita rajang. Bahkan nanti kalau ini nah ini ya, ini harus kita potong ya, kecil-kecil ya. Nah, teman-teman, setelah semua bahan ini ya kita rajang ya, kita potong-potong lagi, kemudian kita lakukan proses pengeringan ya. Nah, proses pengeringan ini sebaiknya kita gunakan sinar matahari langsung, sinar matahari langsung supaya panasnya sempurna. Tapi kalau misalnya sekarang ini kebetulan kan musim penghujan ya, kita bisa menggunakan oven tungku yang bisa didapatkan di rumah. Itu oven tungku sederhana bisa kita gunakan untuk proses pengeringan. Nah, untuk proses pengeringan yang menggunakan sinar matahari ya, ini agak tidak mudah diprediksi ya berapa lama, tergantung cuaca. Kalau misalnya panasnya bisa konstan ya, dari pagi sampai siang atau sampai sore, ini bisa cepat kering ya. Nah, kalau untuk oven, ada baiknya ovennya itu nanti kita gunakan oven tungku dengan api kecil sampai sedang ya. Dan ada baiknya pintunya itu agak dibuka dikit, pintu ovennya. Jadi buka sedikit supaya dia tidak begitu panas ya.
Nah, nanti kita cek itu masing-masing bahan itu punya kekhasan ya, tingkat kekeringannya itu berapa lama, nanti kita cek sampai betul-betul kering ya. Setelah semua bahan ini nanti kering ya, teman-teman, kita lakukan proses berikutnya itu proses penggilingan ya. Proses penggilingan kalau teman-teman di rumah tidak ada alat giling khusus ya, seperti yang seperti ini ya, teman-teman bisa menggunakan blender atau tempat untuk bikin jus itu ya. Itu kita gunakan botolnya atau tempatnya yang besar itu ya. Itu kita blender ya sampai kira-kira ukurannya seperti ini. Sekian ukurannya ya. Nah ini dari bahan yang kering yang udah dipotong-potong dan kering tadi itu bisa dicampur dulu baru di blender, atau kemudian di blender satu-satu per bahan ini kemudian baru kita campur. Karena prinsipnya harus kita campur nanti ya. Kita campur sehingga semua bahan itu, ke-9 bahan itu menjadi satu ya. Ini masih wujud kasar ya. Nah setelah kita dapatkan ukuran kasar ini, kita blender lagi. Kita gunakan yang kecil. Jadi kalau blender itu ada yang gelas besarnya, ada kecilnya ya, yang biasa untuk kalau kita bikin sambal apa-apa itu. Ini kita blender lagi untuk lebih halusnya. Jadi ini masih di blender lagi menggunakan botol yang kecil itu atau gelas yang kecil, paling tidak 2 kali ya. Jadi ini di blender ya, kemudian disaring pakai saringan halus, bahannya aluminium kalau bisa ya. Kemudian serbuknya supaya lebih lembut lagi, ini diulang 2 kali untuk blendernya ya. Nah nanti kita akan dapatkan serbuk halus ya seperti ini. Nah ini udah halus nih. Ini sudah penggilingan kedua kali ya? Ini 2 kali dan dilakukan penyaringan ya. Untuk memperkuat khasiat ini teman-teman bisa sebenarnya mencampurkan lagi dengan ekstrak ya. Jadi bahan tadi yang ke-9 itu bisa dipilih 5 saja yang utama, kemudian kita ekstrak dengan cara perebusan ya. Kita rebus sampai kemudian mendapatkan sari dari bahan itu tadi. Nah tapi ini teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, misalnya pembuatan ekstrak Gins ya untuk Stamina Pria, dulu pernah kita praktekkan bareng-bareng di sana, teman-teman bisa lihat kembali ya. Jadi cairan dari ekstraksi tadi itu bisa kita campurkan, atau kalau orang Jawa diuleni dengan bahan serbuk ini ya. Setelah kita tercampur rata, kemudian kita oven lagi ya. Jadi kalau ngoven itu sebaiknya tipis ya, supaya dia bisa kering rata ya. Nah ini setelah kita tambahkan dengan ekstrak tadi, kemudian kita keringkan, kita saring lagi ya. Kalau perlu di oven 2 kali supaya kita meyakinkan ini proses keringnya kita yakin betul ya. Nah kalau sudah dilakukan proses itu, kita baru bisa kita kapsulkan ya, dengan khasiat yang ditambahkan ekstrak tadi ya. Kita akan coba kapsulkan bareng ya. Jadi teman-teman bisa siapkan dulu kapsul ya, bisa beli di toko-toko seperti apotek ya, kapsul seperti ini. Kebetulan saya menggunakan kapsul transparan ya, ukuran besar ya. Nah seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngapsulkan serbuk seperti ini, sebaiknya di ruang tertutup ya. Ruang tertutup menggunakan kaos tangan dan masker ya untuk kelengkapannya ya, hingga sterilitas dari serbuk ini dan kapsul nanti terjaga. Jadi teman-teman menggunakan kenapa ini dikapsulkan, supaya teman-teman yang mengkonsumsi racikan ini nanti bisa lebih mudah ya untuk mengkonsumsinya, lebih praktis. Dan kalau ada teman-teman yang dengan ramuan herbal itu agak gimana gitu, ini akan lebih adaptif ya, lebih gampang dikonsumsi gitu ya. Ya, jadi cara ngapsulkan gampang. Ini dari kapsul ini, cangkang kapsul transparan ini terdiri dari 2 ya, panjang dan pendek. Nah nanti yang panjang ini kita isi dengan serbuk seperti ini caranya. Kita isi sampai padat betul ya. Ya, ciri-cirinya kalau yang ini sudah padat itu agak keras ya. Kemudian yang pendek kita isi sedikit ya.
dan kita tutupkan. Nah, klek gini, ada suaranya. Nah, ini udah jadi dikapsulkan ya. Jadi teman-teman bisa melakukan ini sendiri di rumah ya, gampang ya cara ngapsulkannya, hanya butuh agak telaten ya. Nanti kalau udah terbiasa cepet mas ngapsulkan begini. Ini udah padat ya, penuh, ini diisi sedikit dan masukkan ya. Jadi kapsulnya seperti ini ya teman-teman ya, jadi transparan, terlihat isinya penuh dan ya padat ya. Nah, hasil dari kapsul nanti bisa teman-teman simpan di botol ya untuk penyimpanan ya. Ada baiknya ini posisinya steril ya botol ini. Kalau teman-teman mau nyimpan, ada baiknya diberi silika gel ya. Silika gel ini juga teman-teman bisa beli di apotek ya. Tujuannya supaya nanti untuk kelembapannya terjaga ya, dia tetap kering gitu. Nah, ini misalnya ini kapsulnya ya, kita masukkan sekian ya. Kalau ini mau disimpan lagi lebih baik kalau diisi dua ya, biar dia lebih terjaga, tutup rapat. Nah, jadi kalau teman-teman mau nyimpan ini di rumah seperti ini ya. Racikan herbal ya untuk keluhan jantung, hipertensi ya, kemudian kolesterol tinggi dan asam urat ya, sudah kita bareng-bareng tadi kita pelajari bareng, kita belajar bareng sampai dengan tahap pengkapsulan. Jadi ini siap dikonsumsi, bisa dikonsumsi sendiri ya dengan keluarga, karena ini untuk pencegahan ya, untuk pencegahan maupun untuk nanti kalau sudah muncul keluhan ini bisa membantu. Nah, kalau teman-teman pengen ini dibagikan ke teman-teman ya, atau mungkin teman-teman kelompok bareng-bareng pengen bikin ini untuk dijadikan produk ya. Nah, ini ada saran ya, kalau ini misalnya mau di produk massal ya teman-teman, sebaiknya proses pembuatan ini bisa konsultasi ke Departemen Kesehatan ya, Badan POM ya, untuk mendapatkan masukan ya terkait dengan proses pembuatannya. Dan hal yang lain yang perlu kita perhatikan, salah satunya adalah kemasan ya, supaya produk kita ini bisa dibedakan dengan produk yang lain, orang juga tahu ini produk apa, kemudian kandungannya apa, kemudian kemanfaatan aturan pakainya kita bisa tuliskan nanti ya. Jadi teman-teman kalau mau produksi massal, teman-teman bisa nyiapkan labelnya. Pertama siapkan tempatnya dulu. Kebetulan saya pakai botol seperti ini ya. Nah, ini ada modelnya banyak banget. Kalau teman-teman di tempat orang jual kemasan atau botol itu banyak banget ukurannya. Kebetulan ini yang botol plastik ya, botol plastik tebal, kemudian ukuran bisa untuk 60 kapsul. Teman-teman bisa pilih botol banyak variannya, bentuknya ada yang silinder, bundar, ada yang macam-macam ya, sesuai selera teman-teman. Nah, kemudian setelah botolnya kita pilih, kita siapkan untuk labelnya ya. Labelnya ini kebetulan nanti dikasih namanya apa, kemudian khasiat kemanfaatannya apa, kemudian di sini kandungan bahan herbalnya apa saja, kemudian di sini manfaatnya untuk apa dan aturan pakainya bagaimana, sehingga kalau ini nanti di produk massal yang mau mengkonsumsi tahu ya, informasi ini lengkap. Nah, gimana caranya untuk bikin label ini? Teman-teman gampang ya, bisa nentukan sendiri mereknya, namanya, pilihan warna, kemudian desain seperti apa sesuai selera dan kreativitas teman-teman ya. Kemudian setelah desainnya sudah, nanti tinggal di print saja, karena di banyak tempat, hampir di seluruh kota di Indonesia ini banyak ya digital printing service ya, tempat ngeprint ya. Jadi tinggal di layout seperti ini, kemudian nanti di print, dipotong sendiri. Kalau ini saya potong sendiri pakai gunting ya. Tapi kalau teman-teman di sana di digital printing service ini mau minta di cutting kan juga bisa. Sudah siap nih, banyak stiker, gampang sekali, tinggal di tinggal dikeletek ya, atau dilepas. Nah, ini tinggal dipasangkan saja seperti ini. Nah, sudah jadi ya, gampang banget, mudah kalau teman-teman mau bikin. Kemudian kalau misalnya pengen labelnya lebih cantik dan lebih gampang dikenali, misalnya bisa kita pasangkan lagi di sini.
speaker. Oke, ini ya. Dan ada lagi, ini ide aja ya, mungkin teman-teman punya kreasi sendiri, monggo. Kebetulan ini saya kemudian ini ada stiker lagi yang bisa kita gunakan untuk seal atau untuk segelnya ya, kita pasangkan ini. Nah ini produk ini udah siap ya untuk dibagikan ke kolega kita, ke teman-teman, atau mungkin ada yang teman-teman dari jauh kerabat pengen juga mengkonsumsi ini karena punya keluhan yang sama. Ini seperti ini, teman-teman bisa membuat sendiri, mudah, jangan ragu-ragu, segera saja dibikin. Herbal racikan Kesuma ini Ya. Cocok dikonsumsi oleh siapa saja? Jadi Mas, tadi memang berawalnya dari keluhan teman-teman ya. Memang teman-teman ini rata-rata waktu sebelum pandemi mereka kerjanya di kantoran ya. Di kantoran, di ruang ber-AC, tidak banyak gerak. Ini mulai ada keluhan-keluhan seperti itu Mas. Jadi untuk teman-teman yang bekerja di kantoran, yang ruang ber-AC kurang gerak, ini cocok Mas. Kemudian teman-teman yang punya obesitas ya Mas ya, kelebihan berat badan, ini juga berpotensi mendapatkan keluhan yang sama. Jadi ini bisa membantu untuk mengatasi keluhan itu Mas. Baik, terima kasih Mas Danang. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk banyak orang Mas ya. Mudah-mudahan teman-teman pecinta herbal bisa bikin di rumah sendiri, Mas, kemudian dikonsumsi sendiri dan dibagi-bagikan. Misal pun nanti ada yang berminat ini dijadikan sebagai peluang usaha, supaya nanti bisa konsultasi langsung ke Mas Danang, begitu Mas ya? Ya, ada satu pesan sedikit Mas ya. Konsumsi sendiri itu sebaiknya juga diimbangi dengan perbaikan ya Mas ya, pola makannya, makan sehat ya, kurangi makanan berlemak, bersantan ya. Minum air es itu ya dikurangi, kemudian juga olahraga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Monggo Mas. Maaf ganggu waktunya ini. Alhamdulillah sehat Mas ya. Lagi ada apa ini? Ya ini Mas, saya sedang berbagi dengan teman-teman pecinta herbal di rumah. Oh, Bikin... boleh ikut nimbrung. Monggo Mas. Nanya-nanya ini herbal. Monggo, iya Mas. Monggo. Oh, iya. Wah ini tempatnya seperti ini Mas ya. Monggo. Ini proses pembuatan herbal. Iya Mas, racikan herbal untuk kolesterol ya. Ini racikan herbal Kesuma untuk kolesterol, darah tinggi, Mas. keluhan jantung, ya. Oh iya. Ini herbal murni. Iya Mas, tadi bahannya udah ditunjukkan mulai dari pemilihan bahan, cara persiapan pengolahan, teman-teman tadi sudah bareng-bareng ditunjuk. Asli Mas. Kalau herbal murni, ya saya tertarik ini. Mas. Ya. Ini bentuknya kapsul ya? Kapsul Mas, supaya lebih mudah untuk dikonsumsi. Sebelum saya tertarik mengkonsumsi, boleh saya tanya-tanya sedikit? Monggo Mas, monggo. Ini bahannya, ngolahnya sudah sesuai dengan standar. Mas. Dari kebersihannya, mutu bahan baku, kemudian higienitasnya dan sebagainya udah. Sampun Mas, kita ngikuti aturan yang baku ya Mas ya. Mulai dari pemilihan bahan yang fresh, cara mencucinya, ngolahnya, kemudian alat yang kita gunakan, sterilitasnya. Ya kalau itu udah terpenuhi kan, misalnya saya mengkonsumsi kan saya mantep. Oh Mas. Maksudnya nggak ragu-ragu, jangan-jangan bahannya nggak steril misalnya Mas, gitu loh. Ya, karena ini untuk ya Mas, untuk kesehatan ya itu standar mengenai higienitas harus dilakukan. Misalnya kayak tensinya agak nggak stabil, kadang naik kadang turun, kemudian kok pegel-pegel, ya semi kayak mirip asam urat lah. Kalau bangun pagi itu kalau mau dari tempat tidur tuh berat sekali dan kayaknya nggak enak gitu ya. Mungkin juga ada kemungkinan kolesterol juga ya. Nah ini saya mau nyoba ini bentuknya kapsul ya. Sehari diminum berapa kali? 2 kali Mas, dari pagi 2 kapsul, malam 2 kapsul gitu. Pagi 2 kapsul, malam 2 kapsul. Setelah makan Mas. Setelah makan? Ya. Ini kan mau tahun baru nih sama Natal, saya banyak tamu nih. Mas. Saya konsumsi sendiri, tapi nanti tamu-tamu saya kan kalau ada yang mau konsumsi, saudara saya dan sebagainya, saya perlu 3 dulu ya. Mas, bisa ini sudah siap ini Mas, 3 ini Mas. Nah, misalnya nanti ada tamu-tamu di rumah, kemudian saya cocok,
saya ngomong sama mereka sampai stoknya Ya, ready. ada Mas, nanti tinggal WA saja Mas. Oh, Tinggal iya. WA nanti. Oke, baik. Iya. Oke. Bahkan ini Mas, banyak teman-teman yang sekarang non sewu usianya muda aja sudah ada keluhan-keluhan seperti Wah, itu ini ya. nggak usah promosi gitu. Yang penting saya buktikan dulu ya. Mas. Nggak usah promosi banget gitu. Nggak usah Mas, kalau Iya. kayak gini ini nggak usah promosi banget. Yang Iya. penting buktinya nyata. Oh, iya Mas. Insya Saya Allah, minum enak di badan. Nah, nanti saya kan ngomong sama temanmu gedok Oh, tular. iya. Ini sampean kayak apa promosi gitu malah nggak masuk. Oh, Saya sarankan ngeten. sama nggak usah Nggak promosi. usah promosi. Iya Mas. Iya. Hmm, Biar, iya. biar ini yang bicara nanti ya Mas ya. Ini mau untuk YouTube ya? Iya Mas, ini bikin Ya, video untuk berbagi nah, Mas. YouTube nggak usah promosi. Oh, iya, Mas, Nek ya. berbagi yang Ya. ikhlas gitu Iya, Mas. Iya Mas. Ya, Iya. kalau rezeki kan Gusti Allah sing Iya Mas, ya. sing ya kan nggak Iya. usah diwara-warake aja nek Gusti Allah ngasih rezeki ya. Iya. Ya, itu pesan saya, itu saya Iya, iya. wong tua ya, jadinya manajemen adiluhung di Iya. dalam pemasaran itu perlu Mas. Iya Mas. Iya. Apalagi panjangan pakai surjan gini, saya pakai surjan gini, Iya. yuk terus promoan nggak Iya. pantas, Iya. ya kan? Jadi niatnya harus berbagi Iya. tulus. Oke maaf ya, saya cuma Iya, Mas. ikut dompleng ini ya, Iya, Mas. jangan dilebok ke hati Iya loh. Mas, Ya. matur nuwun sangat saran Iya. masukannya. Oh gini aja ya. Iya. Ini Oke. nanti pesanan yang 3 saya Tiga. di bawah. Ya. Kalau misalnya saya ini nanti duitnya kurang, Iya. kan ninggalin KTP boleh ya? Oh boleh Mas, boleh. Ya. Iya. Jadi KTP saya di bawah sampean gitu Iya, loh, iya, nunggu Mas. kalau lunas ya. Iya, iya Mas. Hah? Masa Iya. sampean nompo KTP? Ya. Iya, iya, Oke, Mas. ya. Iya, Ya ini iya, saya Mas. bawa dulu Iya, boleh? iya. Monggo Mas, iya, iya. Matur Percaya nuwun. toh? Iya Mas. KTP-nya mana Mas? Ah. Ya, suwun Nggih, nggih, matur suwun nuwun nggih. sangat Mas, matur nuwun. Nggih, ndherekaken. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tayangan berbagi itu indah ya. Teman-teman sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya, masih sama kita bareng-bareng belajar mengenai herbal ya, khususnya untuk kesehatan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Matur nuwun.